Boleh dijelasin nggak dok, penyakit metabolik itu sebetulnya apa sih dok? Ya, baik. Jadi penyakit metabolik itu pada dasarnya adalah kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan atau malfungsi dari protein. Oke. Protein itu sendiri berguna sebagai enzim, sebagai katalisator, sebagai transporter di dalam tubuh kita yang untuk memetabolisme keseharian keseluruhan hidup kita. Jadi pada dasarnya dia based on-nya adalah penyakit dengan kelainan genetik. Oke, berarti yang ada kelainan di genetiknya kemudian mempengaruhi fungsi protein di Betul. tubuh, Ya. gitu ya. Nah, kalau proteinnya terganggu, tadi kan tuh udah bilang gitu ya, Ya. bahwa itu akan mempengaruhi kerja seluruh tubuh lah gitu. Betul. Tapi apa istilahnya ya, gejala yang bisa kita ketahui gitu ya, yang ibu-ibu tuh bisa ngeliat, oh ternyata memang ada nih kelainan dicurigai ada kelainan metabolik gitu. Nah itu apa biasanya gejalanya? Jadi kelainannya itu sangat-sangat bervariasi. Paling umum diawali dengan kenaikan berat badan yang tidak baik. Oke. Yang kedua adalah kenaikan tinggi badan yang tidak baik atau justru kelebihan berat badan sehingga menjadi obesitas. Tetapi sebenarnya dia punya gejala-gejala lainnya, makanya dia dikatakan seperti punya 1000 wajah gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti kalau dia membawa gejala kelainan neurologi saraf, bisa saja dia akan memberikan gambaran keterlambatan perkembangan. Harusnya bisa duduk, dia belum bisa duduk, harusnya bisa jalan, dia belum bisa jalan. Atau dia mengalami regresi. Regresi itu adalah tadinya dia sudah bermain, sekolah, tiba-tiba kok nilainya menjadi turun, tidak bisa menulis, seperti itu. Lalu yang ketiga adanya kejang. Nah, jadi itu adalah apabila dia memberikan gambaran neurologi. Ada lagi gambaran yang lain, contohnya adalah gambaran infeksi. Jadi dari lahir bawaannya sakit terus, infeksi, sepsis, demam, TBC, pneumonia, bolak-balik. Jadi didiagnosis adalah infeksi berulang. Sakitnya nggak selesai-selesai. Tapi sebenarnya pada dasarnya dia based on-nya adalah kelainan metabolik yang memberikan gambaran infeksi. Kelainan yang lain adalah kelainan hepatologi. Jadi gambarannya anaknya kuning. Awal lahir dia kuning, oh tampaknya seperti kuning bayi baru lahir. Tapi kok kuningnya nggak hilang-hilang. Makin lama perutnya makin membesar dan kemakin kuning gitu ya. Nah itu juga bisa mungkin kelainan metabolik tadi. Nah jadi kelainannya tuh banyak sekali. Bisa juga dia dengan kelainan jantung. Gangguan irama jantung, gangguan kontraksi jantung gitu. Nah, yang paling khas lagi adalah adanya riwayat di dalam keluarganya. Jadi tadi kan adalah gejala pada pasiennya, tetapi kita harus mundur ke belakang adalah riwayat pada keluarganya. Apakah ada hubungan persaudaraan di dalam ibu bapaknya, jadi ada konsanguitas, atau ada riwayat dengan gejala yang sama di dalam satu keluarga. Apakah ada yang meninggal dengan sebab yang tidak jelas, adanya kelahiran prematur, ada kelahiran BBLR, atau ada aborsi di dalam satu keluarga yang bertubi-tubi terus terjadi. Nah, jadi itu gejalanya benar-benar umum sekali. Iya, umum banget ya. Iya, sering makanya tidak ngeh kalau ternyata anaknya mengalami kelainan metabolik.